Mendaki gunung merupakan salah satu kegiatan favorit para traveler, terutama bagi pecinta wisata petualangan. Panorama alam dan pemandangan yang indah, terutama saat kita berhasil mencapai puncaknya, menjadi salah satu alasan untuk mendaki gunung. Namun, mendaki gunung bukanlah hal yang mudah, karena kita harus memiliki kondisi fisik yang baik dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Belum lagi ada beberapa gunung yang terkenal angker sehingga kita tidak boleh melakukan apapun saat mendaki gunung. Bicara soal cerita mistis di pegunungan, ternyata ada beberapa gunung di Jawa yang terkenal angker loh. Pasalnya, beberapa pendaki pernah mengalami hal di luar akal sehat yang tentu saja membuat siapa saja merinding. Berikut 5 gunung di Jawa yang terkenal angker yang bikin bulu kuduk merinding. Penasaran? Yuk, lihat di bawah ini. Pasar Bubrah Gunung Merapi. Keangkeran Gunung Merapi sudah tersohor di seluruh pelosok tanah Jawa. Eyang Sapu Jagat dan Mbah Petruk menjadi pesohor makhluk gaib dari Merapi. Namanya begitu tenar dan akrab di telinga pendaki. Konon, Keraton Yogyakarta sering memberikan sesaji agar Eyang Sapu Jagat tak murka. Warga lokal yang masih mempercayai mitos Merapi pun masih mengirimkan sesaji di Gunung Merapi. Saya pernah menemukan kepala kerbau tergeletak di Pasar Bubrah. Jika berbicara tentang Pasar Bubrah, maka orang-orang akan mulai menceritakan pengalaman-pengalaman gaibnya ketika mendirikan tenda di sana. Layaknya pasar pada umumnya, Pasar Bubrah kerap menimbulkan kegaduhan. Banyak orang yang kerap menceritakan sering mendengar alunan gending dan gamelan. Pasar Watu. Misteri Pasar Watu menjadi tempat paling horor di Gunung Sumbing. Versi saya sendiri. Saya tak mengalami kejadian gaib apapun di sana. Maklum, bukan tipe orang yang mudah melihat penampakan. Tapi, aura kemistisan Pasar Watu memang selalu bisa membuat bulu kuduk berdiri. Teman saya lebih beruntung. Dia benar-benar mengalami kejadian mistis. Akhirnya dia mengamini cerita-cerita sumbang tentang penghuni Pasar Watu. Suatu malam, ketika yang lain sedang tidur terlelap, dia pergi keluar karena tak bisa tidur dan bingung mau melakukan apa. Dia berjalan-jalan kecil di sekitar tenda. Sampai suatu ketika, sayup-sayup terdengar suara tangis wanita tak jauh dari tempat dia ngecam. Dia berjalan mendekati sumber suara. Dasar nasib tak bisa ditolak. Dia bertemu mbak-mbak berambut panjang. Jujur, saya merinding saat menulis bagian ini. Pasar Dieng atau Pasar Setan Gunung Lawu. Gunung paling angker nomor 3 versi saya yaitu Gunung Lawu. Sudah awam dikenal luas bahwa gunung ini masih sering digunakan untuk bertapa. Setiap malam satu suro pun Gunung Lawu padat dipenuhi warga lokal dan sekitar yang ingin memberikan sesajen. Sudah tak terhitung lagi berapa jumlah cerita horor yang beredar di Lawu. Saya kerap menjadi curhatan teman tentang apa yang mereka temui di sana. Saya sendiri juga mengalami kengerian Gunung Lawu. Jalur pendakian Gunung Lawu memang luar biasa indah dan luar biasa ngeri juga. Berbekal cerita horor dari beberapa blog yang saya baca, saya mewanti-wanti jangan sampai tiba di Pasar Dieng pada malam hari. Dan benar yang dikata orang, manusia hanya berencana, Tuhan dan alam yang menentukan. Tiba di bulak peperangan pukul 8 malam.
Apa yang saya lihat? Tak ada apa-apa. Tapi, teman seperjalanan saya mengaku melihat makhluk putih terbang melayang. Ketika sampai di pasar Dieng pun sudah sangat larut. Yang saya takutkan terjadi. Saya dan teman saya kehilangan arah. Hanya memutar-mutar di area pasar Dieng. Terdengar jelas suara riuh ramai orang. Namun ketika kami mencoba menyapa dan mencari asal suara, tak ada yang menyahut. Gunung Slamet. Ketika berbincang dengan teman-teman yang sering mendaki, Gunung Slamet menjadi gunung yang paling angker di antara gunung-gunung lain. Banyak cerita horor yang menyeruak. Dari semua cerita mistis itu, cerita horor Pos Samarantu menjadi cerita yang sering dibagikan. Konon katanya, Pos Samarantu yang terletak di pos 4 mohon ralat kalau salah didiami jin-jin penunggu yang suka mengerjai pendaki. Samarantu sendiri merupakan singkatan dari samar dan hantu. Dengan kata lain, pos ini merupakan pos yang samar-samar ditunggui hantu. Dari cerita yang beredar, sedikit pendaki yang berani mendirikan tenda di pos Samarantu. Suatu waktu entah kapan persis kejadiannya, seorang pendaki mengalami keangkeran pos Samarantu. Ketika hari menjelang larut, pendaki tersebut dan kedua kawannya mendirikan tenda di pos yang terkenal angker itu. Seperti ritual pendaki pada umumnya, setelah selesai masak, ngobrol, mereka memutuskan untuk istirahat. Sebut saja Faiz, nama salah seorang pendaki, pergi keluar tenda untuk buang air kecil. Dia meninggalkan kedua temannya di dalam tenda sedang tidur. Tak ada yang aneh malam itu. Suasana hutan malam hari tak menunjukkan ada tanda-tanda kengerian. Berjalan beberapa langkah menuju tenda, langkah Faiz terhenti tepat di depan pintu tenda. Dia membuka perlahan zipper tenda. Kejanggalan baru mulai terasa ketika dia mendapati 3 orang sedang tertidur pulas di dalam tenda. Pos kolam renang Gunung Ungaran. Gunung setinggi 2050 mdpl yang kini selalu ramai oleh pendaki tiap akhir pekan ini juga menyimpan kisah mistis. Salah satunya, yang saya alami sendiri ini. Tempat-tempat ngeri di Gunung Ungaran tak hanya di pos kolam renang. Pos 2 misalnya, meskipun tak pernah melihat langsung, namun saya tak pernah ingin istirahat di sana. Walaupun pada siang hari, apalagi mendirikan tenda di sekitar pos kolam renang. Lebih baik berjalan sedikit lagi, mendirikan tenda di Promasan. Pos kolam renang dikenal angker karena konon ada penunggu wanita di sana. Berjalan lebih jauh lagi, kengerian Gunung Ungaran mulai terasa lagi ketika mulai memasuki hutan ke arah puncak. Pernah di suatu malam, ketika saya memutuskan untuk break sejenak, tiba-tiba terdengar suara gaduh rombongan orang yang akan naik ke atas puncak. Saya berpikir, biarkan sajalah mereka lewat terlebih dahulu. Nanti menyusul dengan jalan santai di belakang mereka. Lama saya menunggu, lebih dari 30 menit. Tak kunjung ada orang yang datang. Alih-alih ada segerombolan yang datang, suara riuh tiba-tiba hilang tergantikan dengan senyap. Asteris asteris asteris.
Anda pernah mengalami cerita horor selama pendakian? Boleh kau berbagi di kolom komentar. Saya senang membaca cerita horor.